Selamat malam teman-teman. Ini video tentang keresahan saya selanjutnya. Keresahan saya selanjutnya adalah tentang karena ada beberapa orang yang mengatakan, dan semua dan belum pernah saya pernah dengar orang yang mengatakan ini gitu loh. Dan semua orang yang saya temuin sampai saat ini mengatakan sabar dan ikhlas itu susah gitu. Akhirnya, dan belum pernah ada orang yang mengatakan sabar dan ikhlas itu mudah loh. Belum pernah ada yang mengatakan itu. Akhirnya saya coba berpikir, saya coba renungkan, saya coba analisa, saya coba pikirkan dalam-dalam kenapa gitu, kenapa sebabnya sabar dan ikhlas itu susah, dan bagaimana caranya biar sabar dan ikhlas itu mudah. Akhirnya ketemu, ya intinya semua. Yang pertama saya ingin coba cari tahu kenapa sabar dan ikhlas itu susah. Karena menurut saya, menurut pengamatan saya, menurut survei saya yang saya teliti, 90% edukasi di keluarga sama di sekolah, 90% itu mengajarkan kita untuk gimana caranya untuk hidup di masa depan untuk bisa bahagia. Tapi tidak, yang 10% cuman bagaimana kita bisa hidup damai. Nah, itu kenapa sebabnya sabar dan ikhlas itu susah. Karena pelajaran yang kita dapat sedari kita kecil sampai detik ini, 90%-nya untuk buat kita bahagia. Tapi yang 10% hanya untuk buat kita damai. Akhirnya gimana sih caranya? Akhirnya saya ketemu rumusannya, cuman nggak saya jelaskan sekarang. Nanti aja di video berikutnya atau suatu saat nanti lah. Akhirnya karena saya nggak mau dibilang gimana ya intinya pokoknya ini masih rumusan yang saya punya itu masih belum benar-benar mateng, masih perlu ada saya kembangkan. Tapi saya dapat gitu, setelah saya coba renungkan segalanya, saya dapat teorinya, rumusnya, dan saya sudah praktekkan sejak saya temuin itu gitu. Sampai akhirnya ini ada tulisan ini di topi saya. Ini cuman kebalik ya. Sabar dan ikhlas itu mudah. Kebalik ya. Gimana biar caranya? Ya gitulah pokoknya. Itu awalnya. Awal agar membuat sabar dan ikhlas itu mudah, kita harus merubah pola pikir kita sendiri dan mengatakan sabar dan ikhlas itu mudah. Terus kita harus tahu mengenali kekurangan dan kelebihan diri kita. Nah, yang mau saya bahas juga adalah kadang kita kalau pas menyumbang atau beramal itu kadang kita mikir ya, kamu ikhlas apa enggak gitu. Nah, ini yang saya lakukan. Saya ada yang ini saya lakukan karena juga ada beberapa orang yang bilang sabar dan ikhlas itu ada batasnya. Yang coba saya lakukan adalah saya coba mengenali batas ikhlas saya dan batas sabar saya. Contohnya yang
batas ikhlasnya contohnya adalah eh, seperti ketika saya mau memberi uang. Nah, saya harus tahu ketika saya memberi uang 10.000, saya ikhlas apa enggak gitu. Atau ini contohnya lebih gampang lah. Ini satu kejadian nyata yang pernah saya alamin di waktu saya kerja di pabrik dulu. Teman saya ini Jumatan, dia barusan beli burung, dan ketika itu dia juga beli permen. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bertanya sama saya, Dewa, ini saya mau Jumatan, ini burung kenari saya masukin apa saya tinggal di luar gitu. Spontan itu saya jawab, saya nggak ngasih jawaban masukin aja apa gimana, saya minta dia untuk berpikir biar dia yang memutuskan gitu. Saya ngasih contoh, ini kalau ini ada permenmu, ini permenmu juga kan gitu kan. Nah, kalau seandainya permen ini kamu tinggal, kamu masih bisa nggak beli lagi. Yang kedua, kalau burung ini kamu tinggal dan hilang sama permen, kamu bisa beli lagi nggak gitu. Akhirnya dia tanpa pikir panjang dia bawa burung itu masuk dan permennya dia tinggalin di luar. Nah, seperti itu mengenali batas ikhlas. Contoh nyatanya biar lebih jelas. Atau saya juga kalau dengan uang misalkan uang berapa sih yang mudah banget kita dapat atau kita peroleh lagi besoknya dalam hitungan satu hari gitu loh. Dari situ nanti kita bisa mulai gitu loh. Sama kayak apa ya, kalau kesabaran yang sudah saya coba terapkan itu tentang masalah saya coba melepaskan orang sabar, coba melepaskan keinginan, harapan, cita-cita, target gitu loh. Kadang karena memang manusia sih kadang harus ada yang bilang harus punya harapan, punya target, punya keinginan, punya cita-cita. Tapi sisi buruk yang sudah terjadi dan saya alami sendiri dan beberapa orang ngalamin, karena targetnya nggak tercapai, nggak sabaran untuk mencapai target atau keinginannya, itu akhirnya banyak orang ada orang yang menghalalkan segala cara agar keinginan itu bisa tercapai. Itu sama ini mungkin ya, ada yang orang yang bilang hidup itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu saya coba pikirin kenapa sebabnya hidup itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bedanya hidup sama telapak tangan ini apa? Karena kalau telapak tangan ini kenapa lebih mudah membalikkan? Karena tidak ada beban di atasnya. Coba diletakkan aja beban bawa beras 50 kilo, apakah mudah membalikkan telapak tangan? Saya yakin itu akan susah. Semakin berat beban yang ditaruh di atas tangan ini, akan semakin susah tangan digerakkan. Sama, kenapa hidup itu susah? Karena itu tadi, kita terbebani dengan harapan, dengan keinginan, dengan cita-cita gitu. Akhirnya sampai orang mengatakan hidup itu susah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Coba tangan kita ini stroke, akan susah dibalikkan kan?
Itu filosofinya, logikanya yang saya dapat. Jadi kalau mau merasakan hidup itu mudah seperti membalikkan telapak tangan, jangan memberikan beban ke hidup kita, jangan memberikan target yang nggak bisa kita capai, atau jangan memaksakan, berhenti memaksakan target itu untuk bisa capai sampai kita membuat kita stres atau gimana. Itu berarti sudah saatnya kita melepaskan target itu atau cari cara lain gitu. Ya itu dulu. Ya quote saya masih sama, quotes kata-kata bijak saya masih sama. Selama manusia punya pikiran negatif, segala bentuk kejahatan itu pasti akan ada. Jadi stop mewujudkan pikiran negatif lewat ucapan, pikiran, perbuatan, dari gestur tubuh gitu. Jangan hanya berpikir positif aja, tapi kita harus coba belajar. Saya juga masih belajar banget, untuk berpikir, merubah yang pikiran negatif menjadi positif. Merubah pikiran yang positif, negatif jadi positif, merubah ucapan yang negatif menjadi positif, gestur tubuh yang negatif menjadi positif, tindakan yang negatif menjadi positif. Kayak kata-kata nih ya, ada kata-kata yang beberapa kata-kata saya rubah memang biar untuk didengarnya lebih enak ke orang lain. Yang pertama kali saya temukan adalah kata-kata belum bisa. Dulu saya mengatakan saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Akhirnya saya merubah kata itu dengan kata-kata saya belum bisa. Ibaratnya saya kenapa mengatakan itu sama, ketika seandainya ada orang lain nih mengatakan ke saya, kamu jelek gitu, mungkin saya akan tersinggung ya. Itu apalagi orang lain yang mengatakan itu. Gimana kalau diri saya sendiri yang mengatakan itu? Tuh. Untuk menghilangkan beban itu tadi. Yang kedua, kata-kata ketika saya habis dimarahin atasan saya, dulu saya mengatakan saya cerita ke orang itu, saya tadi habis dimarahin bos gini. Tapi yang sekarang saya lakukan, saya sampaikan lagi, tadi saya habis dinasehati bos, saya diminta gini. Atau saya rubah perkataannya itu agar orang lain yang mendengar itu nerimanya lebih enak, nggak tersinggung, nggak ikutan marah gitu loh. Dan kita juga memanage pikiran kita tadi itu. Oke. Sebentar itu dulu. Saya sangat berharap dengan video ini bisa membantu teman-teman sekalian, dan saya berharap bisa dikembangkan lagi. Ada yang kurang dari video ini, dikembangkan lagi, silahkan, dan terima kasih.